Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberi kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita di hari yang ke-14 dari bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap sehat walafiat, bisa menjalankan apa yang jadi kewajiban kita ya sebagai hamba Allah. Dan pada kesempatan di subuh pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah ayat keberapa? Ketiga ya, ayat keempat, ketiga. Ayat keempat dari surat Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Di dalam Al-Quran ada dua tulisan. Ada yang Maliki ditulis dengan panjang Maliki, 2 harokat. Ada yang tanpa alif, Malikin Nas, pendek ya. Ada Maliki, ada Maliki. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, ini juga alasan kenapa puji itu milik Allah. Karena Allah yang memiliki, yang merajai Yaumiddin, di hari kiamat, di hari pembalasan. Apa bedanya Maliki dengan Maliki pendek? Itu dalam tafsir Aisarut Tafasir ada penjelasan kalimat, namanya Syarhul Kalimat. Kalau ditulis Maliki pakai alif, seperti di Al-Fatihah, sama-sama kita baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kan 2 harokat ya. Kalau 2 harokat biasanya membacanya digoyang sedikit. Ya, Maliki Yaumiddin. Kalau ditulis Maliki panjang Maliki, itu artinya sohibul milkil mutasarrif kaifa yasha, yang memiliki, yang menguasai seluruh kepemilikan, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan sepenuhnya. Al-Mutasarrif, yang mengatur, yang mengolah kaifa yasha, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan yang sangat luas, tak ada batasnya. Jadi kalau membaca Maliki Yaumiddin, itu artinya yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur, itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas. Nah, kalau kekuasaan itu memiliki otoritas untuk melakukan apa saja, apa yang diinginkan olehnya, itu otoritasnya sangat tidak bisa dibantah oleh siapapun atas nama kekuasaan.
Jadi kalau kita satu contoh aja, ini kekuasaan kecil aja. Kalau seorang bupati berhak untuk mengatur segala sesuatu apa yang ada di daerahnya. Ini harus di sini, ini harus di sini, ini tak boleh, itu tak boleh. Itu berhak karena punya otoritas. Seperti umpamanya kalau ada orang namanya orang Islam, kemudian dia ternyata tidak saum, malah memperlihatkan tidak saumnya, lalu masuk di sebuah warung yang warungnya juga sangat jelas. Kalau dibetulkan oleh orang yang tidak punya otoritas, itu dibantah dan dilawan. Tapi bagi yang punya kekuasaan, punya otoritas untuk melarang apa yang dilakukannya, kan itu melanggar hukum. Dan itu punya perangkat-perangkatnya, ada Satpol PP, ada polisi. Nah, ini punya kekuasaan, itu otoritasnya tinggi. Berhak mengatur apapun, apalagi Allah. Nah, di ayat ini dijelaskan Allah itu yang merajai di hari pembalasan. Karena di dunia ini banyak raja. Banyak raja di dunia ini. Dan raja punya kekuasaan melakukan apa saja yang ia inginkan. Tapi di hari kiamat nanti tidak ada satu raja pun yang mau memperlihatkan wajahnya, bahkan tertunduk malu di hadapan Allah. Dan Allah berfirman, limanil mulku yaum. Firman Allah, milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya, orang-orang yang mengaku raja dan berkuasa ketika di dunia, karena hanya milik Allah kekuasaan itu. Kalau kita memiliki. Kalau kita dimiliki, tidak memiliki. Kalau dimiliki tergantung pemilik. Ayo, kalau kita milik diri kita gimana? Saya mau nanya kepada ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu pernah ngorak tuh? Pernah ngoran tuh? Pernahnya? Ayeuna orang geus kolot terus. Karasa teu beda nak ngorak jeung kolot. Karasanya geus kolot mah geuning panon lamurnya. Tuur nyorot-cot, kulit keriput, buuk bodas. Lamun urang milik urang mah kahayang mah anggar we umur teh 17 tahun. Nya lamun urang milik urang budak laki anggar we abi mah usah hayang 25 tahun terusan sampai ka akhirah oge kitu. Teu bisa, bukti kita diurus dimiliki tak memiliki, kita diurus oleh yang maha kuasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun untuk menjaga agar kita tetap menjadi orang seperti orang muda selamanya, tetap gak bisa. Walaupun memakai kosmetik yang harganya juta-juta bahkan ratusan juta untuk tetap bertahan menjadi perempuan yang seolah umurnya 17 tahun, gak bisa, tetap tua sampai kapanpun. Artinya kita ada yang mengurus, ada yang mengatur, ada yang memiliki. Jadi kita tak memiliki tapi dimiliki. Kalau pemain sepak bola keur meujeuhna alus main teh umur 20 leuwih saeutiknya. 2 ya paling maksimal sampai 30. Wah, main bolanya bagus, cangker, kuat. Tapi selepas itu umur gak ada yang mampu lagi berbuat.
Kalau seandainya yang mengatur itu dirinya, yang memiliki itu dirinya, ya sudah selamanya dia ingin umurnya mungkin paling dianggap tua itu 27 tahun. Tetap bertahan ingin jadi pemain sepak bola dan mendapatkan gaji miliaran. Ya seperti Ronaldo lah. Ya. Kemudian juga Messi, Ronaldo Messi. Kan nggak bisa. Nah ini harus dipahami oleh kita semua. Nah Allah ini adalah yang memiliki kekuasaan mengatur sesuai dan sekehendak Allah. Sedangkan kita hanya diatur, diurus oleh Allah. Jadi kalau ditulis Maliki itu Sohibul Milkil Mutasarrif Kaifayasha. Yang memiliki segala kepemilikan yang ada di muka bumi dan mengatur sekehendak apa yang Allah kehendaki. Tetapi kalau ditulis dengan Maliki pendek, ini Maliki ya. Jadi bukan Maliki tapi Maliki pendek tulisannya. Itu artinya kalau Al-Maliku Dzul Sultani yang memiliki sultan, kerajaan, kekuasaan. Al-Amiru yang memerintah, An-Nahi yang melarang, Al-Mu'ti yang memberi, Al-Mani'u yang mencegah, bila mumani'in tanpa ada yang bisa mencegah, wala munazi'in tanpa ada yang bisa memberhentikan atau mencabut. Jadi baik ditulis Maliki atau juga Maliki tetap itu punya Allah. Hanya kalau ditulis Maliki Sohibul Milkil Mutasarrif Kaifayasha, kekuasaan ada pada genggaman Allah. Allah berhak mengatur segala sesuatu apa yang Allah inginkan. Bila ditulis Maliki tanpa alif, itu artinya Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang memerintah, Allah yang melarang, Allah yang memberi, Allah yang menahan, tanpa ada yang bisa menahan, Allah yang mencabut tanpa ada yang bisa mencabut. Nah, ini sama maknanya. Apa sultan? Ya sultan itu kalau dekatnya kan artinya kerajaan. Kalau di sebuah kerajaan itu berarti ada sultannya. Yaitu raja kecil sultan itu ya, raja di wilayahnya itu sultan. Karena dia sultan punya kekuasaan, maka dia al-amir. Itu ada instruksi-instruksi, perintah-perintah dari sultan yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang diperintahnya. Begitu juga dia yang mencegah, melarang. Ya, melarang segala sesuatu apa yang tak boleh dilakukan. Itu juga yang berkuasa dia. Begitu juga memberi, berhak memberi. Ya, begitu juga al-mani, mencegah. Kalau seorang sultan mencegah, tak ada yang bisa mencegah siapapun. Kalau seorang sultan mencabut, tidak ada yang bisa menghalangi siapapun. Jadi baik ditulis Maliki ataupun Maliki, tetap itu berbicara yang berkuasa. Siapa? Allah. Dalam ayat ini Maliki Yaumiddin, Allah itu yang merajai, yang menguasai di hari pembalasan. Ini din itu
kan sering kita terjemahkan agama ya. Kenapa hari kiamat disebut Yaumuddin atau Yaumuddin? Karena di hari kiamat setiap orang yang beragama itu akan dapat balasan. Kalau agamanya agama Islam, ya balasannya berbeda dengan agama yang bukan Islam. Makanya disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Din itu kan kita terjemahkan agama. Dalam tafsirnya, Maliki Yaumiddin itu adalah Yaumul Jazai, hari pembalasan. Setiap orang yang beragama dapat balasan. Wa huwa yaumul qiyamati, dan itu adalah di hari kiamat Allah menguasai dari seluruh kerajaan yang ada di muka bumi. Haitsu yazillah, di mana Allah membalas kulla nafsin, akan setiap jiwa, maka sabat, apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat. Jadi Allah akan membalas setiap orang yang berbuat di muka bumi ini. Berbuat kebaikan berdasarkan agama Islam dapat balasan baik. Kalau ternyata berbuat bukan atas nama Islam, lain lagi balasannya dari Allah. Jadi harus dipahami. Makanya dalam Quran nanti disebut laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nih kata laha dan wa alaiha. Laha itu artinya kalau dalam ilmu balago itu laha dan wa alaiha itu tibak. Nanti ada tibak huruf, ada tibak isim, ada tibak fiil. Kalau tibak itu artinya pertentangan, perlawanan. Gitu. Kalau huruf laha, nah ini. Laha itu beruntung, manfaat. Kalau wa alaiha madorot. Nah, wa alaiha madorot. Kalau ditulis laha manfaat beruntung, kalau wa alaiha madorot. Ya. Kenapa? Itu pertentangan dua huruf. Jangan begini artinya laha baginya, wa alaiha atasnya, jangan begitu terjemahnya. Kalau dalam ilmu yang sebenarnya laha beruntung, manfaat, maka sabat apa yang diri atau jiwa usahakan. Wa alaiha madorot. Ya, madorot, kemadorotan, kerugian. Maktasabat, apa juga yang diri usahakan. Jadi beruntung dan tidak beruntung tergantung seseorang apa yang ia kerjakan. Nah, ini harus penting, harus dipahami dengan baik. Itu perlawanan. Ada yang kalimat isim dengan isim. Ad-dohiru wal batinu, dohir dan batin. Ya. Itu kan berlawanan isim. Ada fiil dengan fiil, yuhyi wa yumit, hidup dan mati. Kalau huruf dan huruf, manfaat, beruntung, lawannya madorot, rugi. Nah, dalam urusan beruntung itu pakai wajan paala. Artinya keberuntungan, artinya manfaat, artinya sukses, itu harus ada usaha dan ikhtiar. Nah, kalau ingin beruntung harus ada usaha dan ikhtiar. Tetapi dalam wa alaiha madorot itu menggunakan wajan ibta'alat, yang berarti lil mutawa'ah, tak disengaja pun bisa terjadi. Jadi kalau berbuat baik, kalau menjadi orang sukses dan beruntung, itu bukan karena kebetulan, tetapi harus ada usaha upaya yang maksimal. Tapi untuk menjadi orang madorot, orang rugi, orang celaka, tak disengaja pun itu bisa celaka.
Ibaratnya kalau berbuat baik itu ibarat naik gunung. Wah, haheho hayang tepi kana puncak teh. Tapi untuk berbuat buruk ibarat turun dari gunung. Turun ti gunung mah teu make tanaga ti gugulutuk. Itu kalau berbuat keburukan, berbuat kesalahan ibarat turun dari gunung. Tidak pakai tenaga pun itu ngegulutuk turun. Tapi kalau untuk berbuat baik ibarat orang naik gunung. Betul. Alah haheho. Tapi haheho. Nah, itulah gambarannya. Paham ya? Nah, itu harus kamu pahami dengan baik bahwa Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan orang masing-masing ketika berbuat. Makna ayat adalah tamjidun lillahi ta'ala. Ini merupakan pengagungan kepada Allah Ta'ala bi annahul maliku, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maharaja likulli ma fi yaumil qiyamah, terhadap segala sesuatu apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Haitsula tamliku nafsun, di mana seorang jiwa tak memiliki dan tak mampu linafsin untuk jiwa yang lain sayan sedikit pun. Wal mulku alladila malika, dan kerajaan di mana nanti tidak ada kerajaan yaumal qiyamati, di hari kiamat, siwahu selain Allah. Jadi nanti tidak ada yang dapat merajai di hari kiamat kecuali hanya Allah semata. Raja-raja yang ada di muka bumi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir semuanya tertunduk malu di hadapan Allah. Kata Allah, limanil mulku yauma, milik siapa kerajaan hari ini? Maka mereka menjawab, lillahil wahidil qahhar, semua kerajaan milik Allah al-qahhar, di mana Allah maha pemaksa, maha yang berkuasa. Oleh karena itu kekuasaan di dunia itu semu dan hanya sepintas. Makanya ai di dunia mah da eueuh nu langgeng KBG-nya, raja teh eueuh nu langgeng, aya batasna kitu nya. Teu aya nu langgeng. Begitu. Terutama kalau sudah menganut sistem demokrasinya, dipilih aya nu tepi karena waktuna aya nu teu tepi, gugur di jalan rupa-rupa gitu. Tapi kalau di kerajaan mah kan itu mah ada, karena yang berkuasanya adalah raja, itu dipilih oleh lingkungannya sendiri, tidak dipilih oleh rakyat. Yang penting kemaslahatannya buat rakyat gitu. Kalau di kita dipilih oleh rakyat, itu sebabnya runtuh tidak runtuh juga bagaimana rakyat. Itu barangkali alasan kenapa segala puji milik Allah. Alasan ketiga, karena Allah maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai nanti di hari kiamat. Sehingga Allah yang berhak untuk dipuji oleh kita semua, dan kita tak berhak untuk dipuji. Jadi kalau ditanya kenapa puji milik Allah, karena Allah punya alasan untuk dipuji, yaitu Allah itu Rabbil Alamin ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Maliki Yaumiddin. Paham tuh? Ini semuanya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ditutup dengan doa majelis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu